Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tegal dengan pengajar praktek Ibu Sri Patria Sukmawati, fasilitator Pak Maruf Sodikin, saya Uswatun Hasanah dari SD Negeri Wiringin Jenggot 01, Bu Umi Trijayanti dari SD Negeri Pagerkasih 2, Pak Novi Ihwanuddin dari SD Sindang 2, dan juga Bu Sri Setianingrum dari SD Negeri Sindang 2. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan coaching kepada sesama teman calon guru penggerak kami. Kesempatan pertama, saya dan Bu Umi Trijayanti berperan sebagai pengamat, kemudian Bu Sri Setianingrum sebagai coach, dan Pak Novi Ihwanuddin sebagai coachee. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sri Setianingrum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Uswatun Hasanah. Alhamdulillah, baik kabarnya Bu. Bagaimana dengan Bu Uswatun? Alhamdulillah, luar biasa dahsyat. Sehat Bu, alhamdulillah. Bu Sri Setianingrum, bagaimana perasaannya kali ini? Hari ini lagi senang. Senang. Dan harus selalu senang. Jangan lupa bahagia, Bu. Oh, selalu, Bu. Oke. Bu Tia, pada kesempatan kali ini Bu Tia akan berperan sebagai coach pada Pak Novi Ihwanuddin. Betul, Bu Tia? Ya, betul sekali, Bu. Nanti hari ini saya mau coaching Pak Novi Ihwanuddin. Oke. Ada yang ingin saya tanyakan, bolehkah Bu Tia? Boleh Bu, silakan. Oke, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bu Tia lakukan untuk melakukan coaching kepada Pak Novi Ihwanuddin? Ya, terima kasih Bu Us. Saya mempersiapkan nanti coaching dengan teknik alur tirta yang terdiri dari nanti ada tujuan utama, identifikasi, kemudian nanti rencana aksi, dan tanggung jawab. Oke, monggo Bu Umi. Bu Uswatun Hasanah untuk kesempatannya. Baik Bu Tia, untuk kesempatan kali ini kebetulan Bu Tia dua ya Bu pengamatnya, ada saya dan Bu Uswatun Hasanah. Nah, sebelum memulai kegiatan acara coaching ini, saya ingin bertanya kepada Bu Tia tentang beberapa kompetensi yang nanti akan dikembangkan oleh Bu Tia. Nah, pada pertemuan kali ini nanti ada beberapa rubrik yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, seperti yang tadi sudah ditanyakan oleh Bu Uswatun, yaitu tentang alur tirta pada kegiatan coaching hari ini, yaitu tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, rubrik yang kedua nanti yang akan saya kembangkan yaitu kompetensi yang dimiliki oleh Bu Tia sebagai coach. Semoga nanti akan tampak pada kegiatan yang akan dilakukan ya Bu, dari alur tirtanya dan kompetensinya pada kegiatan coaching kali ini. Semoga nanti akan nampak sesuai dengan rubrik yang ingin saya kembangkan. Nah, dari rubrik itu saya ingin bertanya kepada Bu Tia, kalau boleh tahu Bu, pada kesempatan ini kompetensi apa yang ingin Bu Tia kembangkan? Ya, terima kasih Bu Umi Trijayanti. Pada kesempatan kali ini nanti saya ada kompetensi. Yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, nah dari ketiga kompetensi tersebut, dari ketiga kompetensi coaching yang ingin Bu Tia kembangkan, itu mana Bu yang ingin Bu Tia lebih fokuskan dalam observasinya? Saya ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, nah indikator apa yang ingin Bu Tia capai dari pertanyaan berbobot tadi? Dari pertanyaan berbobot yang saya sampaikan nanti kepada Pak Novi,
nantinya agar Pak Novi itu bisa mendapatkan solusi dari masalah yang beliau hadapi. Dari pernyataan Bu Tia tadi sudah saya catat ya, berarti Bu Tia itu ingin mengembangkan kompetensi sebagai coach yang nanti Bu Tia akan berkolaborasi dengan Pak Novi sebagai coach ya Pak Novi untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dari permasalahan dan berusaha memunculkan ide-ide untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, untuk waktunya silakan saya serahkan ke Pak Novi dan Bu Tia. Monggo. Ya, terima kasih Bu Umi Trisdayanti. Terima kasih. Ya, langsung saja ke Pak Novi. Siap? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Novi, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Kemarin katanya Pak Novi mau cerita sama saya. Coba ceritakan, ada apa Pak? Iya gini, Bu. Kemarin saya itu habis disupervisi oleh pengawas. Dan saya itu mendapat teguran, Bu. Mendapat teguran dari kepala sekolah. Karena pengawas itu kan langsung bilang ke kepala sekolah bahwa saya tidak menggunakan buku teks dalam pembelajaran. Nah, padahal kan saya sedang melakukan waktu itu sedang melakukan pengamatan lingkungan, Bu. Jadi anak itu memang keluar kelas itu. Nah, itu gimana ya, Bu ya? Karena saya sudah ditegur kepala sekolah, itu kira-kira solusinya gimana ya, Bu ya? Oh, begitu ya Pak. Jadi Pak Novi ditegur karena tidak menggunakan buku teks. Tapi Iya. Pak Novi menggunakan lingkungan belajar yang ada. Iya, Sebenarnya betul. Pak Novi itu sudah hebat loh Pak. Karena sudah menggunakan sumber lain selain buku dalam mengajar. Pak Novi juga mengajar sudah sesuai dengan acuan yang ada di kurikulum, bukan? Iya, sudah sesuai, Bu. Jadi apa ya? Apa yang saya sampaikan di pembelajaran itu sudah sesuai runtut ya, bahkan walaupun saya tidak menggunakan apa namanya ya buku teks, saya sudah lengkap. Namun kan di sini permasalahannya kan waktu itu memang pengawas itu mintanya harus sesuai dengan buku teks dan KD yang ada. Jadi gimana itu, Bu ya? Oh, begitu. Dari apa yang Pak Novi sampaikan, berarti tujuan pembicaraan kita adalah mencari solusi ya Pak? Dari masalah Iya. Pak Novi itu. Kalau saya tanya, sebenarnya harapan yang Pak Novi inginkan dari diskusi ini tuh seperti apa? Sebenarnya saya ingin mencari cara atau solusi untuk menjelaskan ke kepala sekolah, Bu. Jadi tentang cara mengajar saya itu sudah benar dan saya juga menggunakan media pembelajaran di sekitar, mungkin itu lingkungan, mungkin itu bisa menggunakan PPT atau PowerPoint, mungkin itu saya menggunakan video. Jadi untuk anak sendiri itu tidak bosan nantinya, Bu, dalam pembelajaran, bahkan tidak jenuh. Jadi gimana ya, Bu ya? Itu biar saya bisa menjelaskan ke kepala sekolah, Bu. Kalau boleh saya tahu, apa Pak Novi itu menyiapkan bahan ajar sebelum pembelajaran dimulai? Wah, sudah, Bu. Saya sudah menyiapkan segala sesuatunya, baik RPP, media pembelajaran, bahan acuan, bahkan materi sudah semua, bahkan jauh-jauh hari. Mungkin semalam juga saya masih lembur itu, Bu. Jadi intinya itu saya itu sudah menyiapkanlah semuanya. Bahkan baik itu materinya itu anak juga sudah. Namun pas kebetulan itu memang pada waktu itu saya memang tidak memegang buku teks, Bu. Begitu. Padahal itu sudah bagus ya Pak. Pak Novi itu sudah Iya. memanfaatkan dan mengembangkan potensi yang ada pada diri Pak Novi. Apa ada kendala dalam mengajar tanpa menggunakan buku teks, Pak? Oh, alhamdulillah tidak ada, Bu. Karena saya sudah menyiapkan segala sesuatunya sih jauh-jauh hari, bahkan tadi malam sudah saya persiapkan semuanya.
Ya, baik rangkumannya atau apa juga sudah saya siapkan. Kalau rangkuman sendiri itu saya dalam bentuk PowerPoint, Bu. Jadi seperti itu. Wah, itu udah bagus tuh Pak, pakai PowerPoint. Kalau dari hasil belajar siswa itu bagaimana Pak? Nah, kalau untuk hasil belajar ini alhamdulillah, Bu, anak-anak itu sangat termotivasi sekali, sangat semangat mengikuti pembelajaran. Karena mungkin beda dengan hari-hari yang biasanya lah. Ya, ini sangat sangat bagus sekali nih, Bu ya. Jadi anak itu termotivasi, giat. Lalu apapun hasil dari diskusi itu juga ditempel pada dinding kelas, Bu. Karena di dinding kelas itu sudah disiapkan pohon literasi. Nah, dari pohon literasi itu nanti anak-anak dari kelompok lain juga bisa melihat hasilnya, Bu. Jadi seperti itu. Oh, begitu. Jadi memang untuk pembelajaran Panopi itu sebenarnya sudah berpihak pada siswa nggak Pak? Walaupun tidak menggunakan buku Iya, teks, betul. belajarnya Iya. juga sudah meningkat. Kemudian ada Iya. pohon literasi juga. Itu sudah komplit sekali Iya. ya Pak? Iya, Kalau Bu. gitu. Jadi intinya hasil belajar siswa itu menjadi lebih baik dan meningkat secara tidak langsung. Bapak juga menerapkan KSE nggak Pak? Iya, Bu. Jadi anak-anak itu tadi saya sudah bilang, anak-anak malah senang, termotivasi, bahkan juga sekaligus menerapkan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran itu juga, Bu. Kira-kira rencananya Panopi itu bagaimana? Untuk Ya, kira-kira langkah saya itu saya ingin menyampaikan ke kepala sekolah bahwasanya pembelajaran apa yang sudah saya lakukan itu sudah sesuai dengan apa yang ada, Bu, secara kurikulum ataupun secara istilahnya sesuai kompetensi dasar. Namun memang pada waktu itu memang pengawas tidak melihat RPP saya. Nah, jadi terjadi kayak semacam miskomunikasi lah, Bu, ya, antara saya dan kepala sekolah. Nah, karena saya tembungannya kan dapatnya dari kepala sekolah, dan sedangkan saya itu mengembangkan cara mengajar saya, Bu, dengan berbagai cara maupun media biar anak itu menjadi senang. Jadi seperti itu, Bu. jadi rencana Panopi itu nantinya akan bertemu dengan ibu kepala sekolah, nggih? Nggih, Bu. Ya, nanti Panopi jelaskan saja semuanya biar Ya. tidak ada miskomunikasi lagi. Begitu nggih, Pak? Iya. Nggih, Bu. Lalu kira-kira kapan Panopi akan melakukan rencana Panopi itu? Ya, kalau bisa secepatnya, Bu, agar ya itu tadi tidak ada terjadi miskomunikasi. Maka lebih cepat kan lebih baik, Bu. Jadi nanti kepala sekolah juga bisa menyampaikan ke pengawas tentang apa yang sudah saya sampaikan kepada kepala sekolah. Jadi tidak ada terjadi komunikasi. Ya, bisa secepatnya lah, Bu lah. Begitu. Selain itu apa ada rencana lain, Pak? Ya, selain itu juga saya apa ya namanya? Menyediakan hasil belajar siswa, mungkin itu, dan juga membawa rekan sejawat ini, Bu. Ini terutama itu yang poin utama ini, rekan sejawat itu atau guru yang kiranya kemarin sudah melihat apa yang pernah saya lakukan. Jadi setelah itu saya tunjukkan itu hasil prestasi anak atau mungkin hasil dari apa yang telah dilakukan dalam pembelajaran. Jadi itu sebagai bukti, Bu. Jadi agar kepala sekolah itu juga percaya tentang apa yang saya lakukan dan tidak terjadi miskomunikasi. Seperti itu, Bu. Oh, jadi nanti Panopi itu akan melakukan cross check ya, Pak, dengan Ya, membawa bukti hasil belajar siswa ya, bahwa betul, siswa Bu. itu mengalami peningkatan dengan cara mengajar Panopi, nggih. Iya. Iya, betul, Bu. Lalu kira-kira komitmen apa yang ingin Panopi bangun dalam melaksanakan rencana yang sudah disusun tersebut? Sebenarnya saya ingin mendapat dukungan dari rekan sejawat, Bu, dan meluruskan agar hal ini tidak terjadi miskomunikasi lagi. Ya, saya sebenarnya juga butuh motivasi, Bu, dari apa yang saya lakukan itu sebenarnya tidak salah. Maka ini saya butuh motivasi dari rekan sejawat, dukungan, ya, yang mana intinya itu agar apa yang saya sampaikan itu kepala sekolah bisa menyampaikannya ke pengawas itu sesuai dengan apa adanya yang saya lakukan. Jadi
intinya itu motivasi dan dukungan itu sangat saya perlukan dari rekan sejawat, Bu. Ya, baik. Berarti nanti Pak Nopi minta bantuan teman sejawat, nggih, begitu nggih? Iya, betul, Ya, betul, Bu. semangat ya Pak Nopi. Semoga nanti apa rencana Pak Nopi dapat terlaksana dengan baik. Dan Pak Nopi curhat aja sama Ibu Kepala Sekolah. Keluarkan Iya. semuanya yang ada di hati, biar tidak ada miskomunikasi lagi. Iya, betul. Dan apa yang disampaikan Pak Nopi kepada Ibu KS itu bisa membuka hatinya Ibu Kepala Sekolah, nggih, demi kemajuan siswa. Kemudian jangan Iya. lupa nanti setelah bertemu dengan Ibu Kepala Sekolah, hasilnya sampaikan kepada saya, nggih. Ya, Bu, terima kasih, Bu. Ini sudah mau berdiskusi dengan saya dan harapannya nanti juga saya akan menyampaikan hasil diskusi itu kepada Bu Tia. Terima kasih ya, Bu ya, sudah mau berdiskusi dengan saya. Ya, sama-sama Pak. Semoga tercerahkan ya Pak. Oke, terima kasih, Bu. Amin. Saya akhiri dulu diskusi kita nggih Pak. Nggih, Assalamualaikum nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Tia sebagai coach dan Pak Novi sebagai coachi, sudah baik sekali. Ada beberapa pertanyaan lagi dari tadi pengamatan saya. Tapi sebelumnya, sebelum saya menanyakan beberapa pertanyaan, saya ingin mengevaluasi dulu jalannya coaching tadi. Secara garis besar, untuk alur tirtanya itu sudah nampak ya Bu, sudah sangat nampak dari tujuannya, tadi sudah nampak identifikasinya, rencana aksinya dan tanggung jawabnya itu secara keseluruhan sudah tampak. Dan untuk kompetensi yang ingin dikembangkan tadi katanya ingin fokus pada pertanyaan yang berbobot, saya lihat juga sudah nampak. Dan di sini di checklist saya sudah tercentang semua di rubrik checklist saya. Dan insya Allah sudah sesuai dengan tujuannya. Nah Bu Tia, pertanyaan saya, menurut Bu Tia sendiri, apa yang menjadi indikator tadi yaitu pertanyaan berbobot ya Bu, apa itu sudah terlihat dengan baik atau sudah terlaksana dengan baik menurut Bu Tia sendiri? Ya, terima kasih Bu Umi Trijayanti. Menurut saya dari apa yang saya ajukan pertanyaan kepada Pak Nopi itu sudah berbobot Bu, karena terbukti dengan Pak Nopi itu bisa mendapatkan solusi dari masalahnya itu sendiri. Begitu Ya. Bu. Ya, memang betul sudah mendapatkan solusinya. Silakan Bu Uswatun Hasanah, barangkali ingin menambahkan Bu dari hasil pengamatan Ibu Uswatun, silakan monggo. Terima kasih Bu Umi. Sepanjang pengamatan tadi kita melaksanakan pengamatan pada Bu Tia dan Pak Novi, saya melihat semuanya sudah berjalan sesuai dengan tujuan yang disampaikan oleh Bu Tia tadi ya. Persiapannya juga sudah dipersiapkan secara matang rupanya Bu. Jadi saya rasa kegiatan coaching yang dilakukan Bu Tia dan Pak Novi itu sudah sangat bagus, tinggal nanti menunggu hasilnya bagaimana Bu. Seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Uswatun. Terima kasih. Sama-sama. Teman-teman, demikian kegiatan coaching yang kami lakukan. Harapannya mudah-mudahan kegiatan ini bisa menginspirasi banyak teman-teman calon guru penggerak di luar sana. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Halo, Bapak Ibu guru hebat. Terima kasih. Halo, juga Terima kasih. yang